Sejarah purba negeri Pidie, Kerajaan Pedir, atau negeri Pidie, pada zaman purba memiliki perbatasan dari Kuala Bati sampai Kuala Ulim, meliputi Meredu. Nama Pidie sendiri tidak diketahui dari mana asalnya. Bangsa Portugis menyebut dengan Pidir atau Pedir. Kemudian bangsa Cina menyebut negeri ini dengan Poli. Menurut ahli sejarah, di Sumatera Utara pada zaman purba kala terdapat beberapa kerajaan antara lain Kerajaan Aru atau Haru, yang luasnya dari Tamiang sampai Rokan. Kerajaan Perelak, dari Bayeun sampai ke Kuala Idi. Kerajaan Samudera Pasai, dari Kuala Jambo Aye sampai Kuala Ulim. Kerajaan Pedir atau Pidie, yang kita sebut di atas, dari Kuala Ulim sampai Kuala Bati. Kerajaan Aceh, Lamuri, dari Kuala Bati sampai Kuala Keuluang. Dan terakhir pada abad ke-15 Masehi, berdirilah Kerajaan Daya, Kerajaan Poli atau Pedir atau Pidie. Menurut berita Tiongkok, pada masa dinasti Liang berkuasa di Kerajaan Lamuri, pada abad kelima tepatnya tahun 413 Masehi, seorang musafir bernama Fahin atau Fahian, melawat ke Djipoti, dan singgah di Sumatera bagian utara. Di antaranya dia singgah di Poli atau Pidie. Disebutkan negeri Poli luasnya 100 kali 200 mil, dengan 50 hari perjalanan dari timur ke barat, dan dari utara ke selatan selama 20 hari perjalanan. Terdiri dari 136 desa atau gampong yang makmur, dan orang pribumi menanam padi 2 kali setahun. Fahin menulis dalam laporannya bahwa cara pertanian negeri Poli sama dengan Persia atau Iran dan India. Di sekitar lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga, negeri Poli juga memelihara ulat sutera, dan kain buatannya ditenun sendiri seperti negeri Sam, Damsyik, atau Suria. Orang Aceh menyebutnya dengan Surien. Raja memakai kain sutera, orang-orang Pekan, pesisir, telah memakai kain, sedangkan orang Udik masih memakai kulit kayu, cawat, pelita atau ketaja pada damar. Mereka telah tahu cara berternak kambing, dan dilihatnya nelayan. Raja Poli ketika itu beragama Buddha. Raja Poli pada tahun 518 Masehi, mengirimkan utusan ke Tiongkok, untuk perkenalan dan hubungan diplomatik dengan Kaisar Cina. Fahin menceritakan, negeri Poli adalah sangat makmur. Rajanya mengendarai gajah dan bermahkota emas, serta berpakaian kain sutera. Pelabuhan Poli terletak dalam satu teluk yang genting di Kuala Bati. Pada tahun 671 Masehi, seorang Tiongkok lain, yang bernama Ising, mengunjungi pesisir Aceh, antara lain Samudera, Poli, Lamuri, dan lain-lain. Dia tinggal 5 bulan lamanya di sini. Pada masa kunjungannya, Ising menceritakan bahwa para anak negeri, penduduk pedalaman, di Kerajaan Perelak, Samudera Pasai, Poli, Lamuri dan Dagroyan masih liar. Kerajaan Pedir atau Pidie, menurut berita Arab atau Persia, pada abad pertama Islam tahun 82 Hijrah, atau 717 Masehi, sebuah ekspedisi yang dikepalai oleh Zahid, melakukan pelayaran ke Tiongkok. Kafilah berangkat dari Teluk Ajam Parsi berkumpul di Kandy atau Sri Lanka, kemudian membagi armada menuju Canton, Tiongkok. Ada pula yang ke Malaya, Kedah, Sam, Champa, Kamboja atau Vietnam, Annam, India belakang, Jawa, Brunei, Makassar, Maluku dan lain-lain, untuk mencari rempah-rempah. Dan ada beberapa kapal yang singgah di Aceh, sebelum bertolak ke Canton. Ekspedisi bangsa Arab atau Persia kedua, terjadi pada tahun 724 Masehi. Kapal-kapal itu ke pesisir Aceh, untuk membeli emas, perak, kapur barus,
Kemenyan dan cendana. Pada masa itu mereka membawa bibit lada dari Madagaskar untuk dikembangkan di tanah Aceh. Dalam tarikh Arab lain disebut bahwa pada tahun 322 Hijrah atau 950 Masehi, orang Arab telah singgah di Rami, Lamuri, yang tak jauh dengan pelabuhan Poli, Pidie, dan sejak itu orang Arab dan Persia semakin ramai mengunjungi Sumatera, Nusantara. Hal itu karena tanah Pidie sangat subur untuk padi dan merica, lada, paling baik kualitasnya. Lada Pidie bahkan disebut dengan berat lada Pidie. Maksudnya, dari semua jenis lada yang diperdagangkan orang Arab, tidak terlawani kualitas jenis lada yang asalnya dari negeri Pidie, negeri Pedir atau Pidie, berdasarkan laporan bangsa Portugis. Dalam riwayat Portugis diterangkan, sebelum mereka datang pada tahun 1509 Masehi, Kerajaan Aceh atau Aceh Besar, takluk kepada Raja Pidie. Tapi waktu itu mereka dalam keadaan perang. Mula-mula Pidie dikalahkan oleh Raja Aceh Besar yaitu Sultan Salahaddin Ibnu Musa Farsya, dan didudukan wali negara atau gubernur di Pidie, yaitu Raja Ali dan adiknya Ibrahim. Raja Ibrahim atas perintah abangnya kemudian menyerbu benteng-benteng Portugis di Kuala Gigieng. Kemudian dari persenjataan yang dirampas, kemudian ia menyerang Raja Aceh Besar pada tahun 1514 Masehi, dan Sultan Salahaddin diturunkan dari tahta. Raja Ali naik tahta, dengan gelar Sultan Ali Mugayat Syah, dan adiknya Raja Ibrahim menjadi Laksamana. Setelah Aceh Besar ditaklukkan, Kerajaan Daya pun menyusul. Kemudian Kerajaan Pasai dibebaskan dari Portugis, serta Kerajaan Perelak dan Kerajaan Aru pun ditaklukkan. Setelah itu, Sultan Ali Mugayat Syah memproklamirkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kesatuan dari kerajaan-kerajaan Daya, Aceh Besar, Pidie, Pasai, Perelak, dan Aru. Kerajaan ini beribu kota di Kuta Alam atau Banda Aceh. Bangsa Portugis mengirimkan laporan ke Lisabon bahwa kejadian ini terjadi pada rentang waktu 913 sampai 928 Hijrah atau 1514 sampai 1528 Masehi. Kerajaan Pidie setelah menjadi bagian Kesultanan Aceh Darussalam, seorang pelawat Portugal, Ludovico di Vartema, yang pernah singgah di Pidie pada akhir abad 15, ia mencatat pada abad tersebut, Pedir yang masih disebut sebagai negeri Pedir, merupakan sebuah negeri maju, yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18-20 kapal asing, untuk memuat lada, yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina. Dari pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat Pidie, dalam jumlah besar. Karena itu pula, banyak pendatang dari bangsa asing, yang berdagang ke pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan Vartema menggambarkan, di sebuah jalan dekat pelabuhan Pedir, terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. Selanjutnya, Kerajaan Pidie menjadi sebagai kerajaan otonom, di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Meskipun gitu, peranan Raja Negeri Pidie tetap diperhitungkan. Bahkan, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tidak memberi cap gelante, stempel halilintar, sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maharaja Pidie beserta Ule Balangsik, dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya, menurut putusan Balai Rakyat Negeri masing-masing. Dalam beberapa keadaan, Raja Pidie atau keturunannya menjadi Sultan Aceh Darussalam. Berikut silsilah dan daftar Raja-Raja Pidie. 1. Maharaja Sulaiman Nur, anak Sultan Hussein Syah. 2. Maharaja Syamsu Syah, kemudian menjadi Sultan Aceh. 3. Maharaja Malik Makruf Syah,
putra dari Maharaja Sulaiman Nur, mangkat pada tahun 1511 Masehi, dikuburkan di Klibeut, di sisi kuburan ayahnya. 4. Maharaja Ahmad Shah, putra Maharaja Makruf Shah, pernah berperang melawan Sultan Ali Mughayat Shah, tapi kalah, mangkat pada tahun 1520 Masehi, dikuburkan di Klibeut, di sisi kuburan ayahnya. 5. Maharaja Husain Shah, putra Sultan Riayat Shah kedua, merhumha, kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sultan Aceh. 6. Maharaja Saidil Mukamil, putra dari Maharaja Firman Shah, kemudian menjadi Sultan Aceh, dari tahun 1589 sampai 1604 Masehi, ayah dari Ibu Sultan Iskandar Muda. 7. Maharaja Husain Shah, putra dari Sultan Saidil Mukamil. 8. Maharaja Merah Poli. Merah Poli negeri keumangan dikenal sebagai Laksamana Panglima PDIAI yang terkenal dalam Perang Malaka, hikayat Perang Raja Siujut. 9. Maharaja Pomerah, Syahir Poli, Bentara 9 Mukim Keumangan, yang bergelar Panguli Penaru, pengatur negeri PDIAI. 10. Merah Po Hitam, Bentara Kumangan bergelar Panguli Penaru. 11. Merah Popuan, Bentara Keumangan bergelar Panguli Penaru. 12. Merah Po Tahir, Bentara Keumangan yang terkenal dalam Perang Pocut Muhammad, hikayat Pocut Muhammad, dengan Potue Jemaloi, Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, pada tahun 1740 Masehi. Ia mempunyai 2 orang saudara, Merah Po Dung dan Merah Po Joho. 13. Merah Po Seman, Panguli Penaru dengan nama asli Usman. 14. Merah Po Lateh, Pangule Penaru dengan nama asli Abdul Latif, terkenal dengan sebutan Keumangan Tengut. 15. Teku Keumangan Yusuf, sudah masuk masa Perang Aceh dengan Belanda. 16. Teku Keumangan Umar, Ule Balang 9 Mukim, PDIAI.